Assalamualaikum, saya Amanda dengan NIM 2003 10 10 10 276 ingin menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Adapun soal yang pertama, apakah yang dimaksud zaman perbudakan, kerja rodi, pionel, senti berdasarkan sejarah hukum ketenagakerjaan? Soal yang kedua, jelaskan tujuan dari hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan fungsi negara. Soal yang ketiga, uraikan siapa saja para pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan lembaga apa saja yang berkaitan dengan hukum tenaga kerjaan. Soal keempat, bagaimanakah mekanisme penentuan upah minimum provinsi dan kabupaten yang berlaku saat ini? Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar upah minimum karyawannya, apakah ada mekanisme mengenai tata cara penangguhan upah minimum dan sanksi apa yang akan diterima perusahaan bila membayar upah lebih rendah dari upah minimum? Untuk jawaban yang pertama, nomor 1, zaman perbudakan. Pada masa ini, masyarakat Indonesia yang menjadi budak tidak memiliki hak apapun termasuk hak hidup. Beberapa aturan yang dibuat terkait perbudakan pada masa ini antara lain adalah peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak ataupun penggantian nama untuk para budak. Lalu kerja rodi, yang dalam praktiknya juga tidak jauh berbeda dengan perbudakan. Pada kerja rodi, masyarakat dipaksa untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Lalu yang ketiga, penal santi, menjadi hukum perburuan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang berlaku setelah kerja rodi. Dalam hukum terbaru ini, pemerintah Belanda melarang adanya pemaksaan, ancaman atau pemerasan dalam hubungan perburuhan. Selain itu, perjanjian antara buruh dan majikan harus dilakukan secara tertulis pada rentang waktu tertentu. Ketika aturan ini dilanggar, bakal ada sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya, baik majikan ataupun buruh. Selanjutnya, soal jawaban untuk nomor 2. Tujuan dari dibentuknya hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan fungsi negara adalah untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya, jawaban nomor 3. Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan dan lembaga yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan yaitu pertama, pekerja atau buruh, lalu yang kedua pengusaha atau majikan, yang ketiga organisasi pekerja dan buruh, yang keempat organisasi pengusaha dan majikan, contohnya Kadin, Aspindo, dan yang kelima badan-badan pemerintahan. Jawaban nomor 4, upah minimum provinsi. Mekanisme yang pertama, perhitungan penyelesaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi. Lalu mekanisme kedua, hasil perhitungan direkomendasikan kepada gubernur melalui kepala dinas ketenagakerjaan provinsi. Yang ketiga, upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya, upah minimum kabupaten atau kota. Mekanisme yang pertama, perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, hasil perhitungan disampaikan kepada bupati atau wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui kepala dinas ketenagakerjaan provinsi. Yang ketiga, gubernur meminta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan upah minimum kabupaten atau kota yang direkomendasikan oleh bupati atau wali kota. Mekanisme yang keempat, upah minimum kabupaten atau kota ditetapkan dengan keputusan gubernur. Selanjutnya, mekanisme penangguhan penerapan upah minimum telah diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 231 garing
2003 tentang tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum. Menurut keputusan itu, pengusaha dapat mengajukan penangguhan kepada gubernur melalui instansi ketenagakerjaan provinsi. Permohonan dilayangkan paling lambat 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum. Namun permohonan penangguhan tersebut harus didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dan buruh atau serikat pekerja melalui kesepakatan bipartit. Selain itu, ada kesepakatan tertulis. Juga laporan keuangan perusahaan yang terdiri atas neraca dan perhitungan rugi atau laba beserta penjelasan untuk 2 tahun terakhir. Untuk membuktikan ketidakmampuan tersebut, gubernur dapat meminta akuntan publik memeriksa kondisi keuangan. Selanjutnya, sanksi yang akan diterima perusahaan bila membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi yang akan diterima perusahaan tercantum di dalam pasal 185 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang 11 Tahun 2021 memberi sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran. Demikian dari hasil jawaban UTS saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.